menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Syarifah Rahma langsung dari perhelatan BRI Microfinance Outlook 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Supari selaku Direktur Bisnis Mikro BRI. Selamat siang Pak Supari, Selamat siang, apa kabar? Syarifah, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan keynote speech yang disampaikan berkaitan dengan peran yang sudah dilakukan oleh BRI untuk terus mendukung UMKM, kemudian juga kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui UMKM begitu, dan bahkan tadi juga sudah mendapatkan pujian ya dari Menko bidang perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa tugasnya dibantu nih dengan adanya BRI begitu. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan peran BRI dalam mendukung perkembangan layanan keuangan mikro di Indonesia seperti apa? Ya, begini, sekarang ini kan BRI sudah 129 tahun. Itu konsisten selama BRI lahir gitu ya sampai dengan hari ini. DNA-nya memang BRI itu bisnis modelnya di UMKM. Nah, dalam perjalanan ini BRI rasanya sudah mendedikasikan banyak hal. Dimulai dari bagaimana kita membangun jaringan yang di era 2008 itu kita betul-betul membangun jaringan yang sekarang kelihatan jaringan konvensional itu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Dirut, sekarang sudah beberapa jaringan konvensional itu sudah nggak relevan lagi. Yang pada akhirnya beberapa dilakukan penutupan dan digantikan oleh model layanan yang lain. Produk juga terus dilakukan pengkayaan, direjuvenasi supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan pelaku UMKM ini. Nah, di 10 tahun belakangan ini kita semakin kuat memfokuskan UMKM ini. Salah satunya memvisikan gitu ya, BRI ini semakin mendorong gitu UMKM ini terus tumbuh dan berkembang. Di Core Plan BRI transformasi jilid 2 itu jelas peran BRI di UMKM antara lain adalah terus memberikan akses. Maka di destination statement yang kedua itu champion of financial inclusion gitu. Jadi terus memperluas akses, terutama akses pembiayaan. Nah, apakah hanya di situ? Tidak. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dirut Sunarso bahwa pembiayaan itu salah satu saja dari peran BRI. Karena sesungguhnya hasil riset UMKM itu tidak hanya butuh pembiayaan, tetapi lebih penting lagi kebutuhannya adalah pemberdayaan, ya, empowerment dan pendampingan. Nah, hari ini rasanya kita sudah mulai melengkapi diri dengan layanan-layanan pemberdayaan dan juga pendampingan. Yang pertama pada saat kita di transformasi jilid 2 tentang bagaimana kita menjadi champion of financial inclusion itu sudah selesai. Karena kita betul-betul bisa berkontribusi terhadap percepatan inklusi keuangan yang program strategis nasional itu mencanangkan 2024 kemarin itu tercapai 90%. Maka kontribusi BRI 72,2% dari inklusi 90% itu. Nah, berikutnya gitu ya, kita juga terus mendorong bagaimana proses inklusi ini tidak berhenti hanya sekedar akses, tetapi bagaimana inklusi itu dimaknai sebagai kemakmuran. Oleh karena itu, upaya kita menaik kelaskan mereka itu menjadi penting. Karena kalau udah naik kelas, kapasitas usahanya itu menjadi lebih besar, membutuhkan modal kerja semakin banyak, kemudian kita bisa mensupport pembiayaan yang lebih besar, mudah-mudahan margin mereka, keuntungan mereka bertambah besar, kira-kira seperti itu, sehingga menuju kemakmuran yang sesungguhnya itu terjadi. Karena siklusnya kan begini, dari mereka punya akses, ya, kemudian aksesnya itu sekedar membuka rekening tabungan, kemudian kita berdayakan menjadi punya saldo, mengoperasikannya di dalam rekening lembaga keuangan formal, maka mereka mempunyai catatan
catatan keuangan dan catatan perilaku keuangan. Dari situlah maka mereka nanti menjadi mudah untuk mengakses pembiayaan. Menjadi mudah, kapasitas usahanya naik, kemudian dia sudah mulai untuk membutuhkan layanan yang lain. Ini bukan layanan perbankan ya, layanan keuangan. Maka dia akan memproteksi, dia kebutuhan proteksi supaya usahanya itu kalau terjadi musibah bisa cepat bangkit lagi. Asuransi misalkan, itu BRI juga lakukan itu. Setelah itu, dia semakin mempunyai ekses cash flow misalkan, atau ekses dari keuntungan misalkan, maka dia mampu berinvestasi. Kita siapkan itu instrumen investasi, tidak hanya sekedar konvensional, investasi konvensional yang dulu beli kerbau, beli sapi, beli tanah, tapi kita siapkan instrumen keuangan yang dalam bentuk investasi di PLK misalkan, dan bahkan sekarang kita berkolaborasi dengan seluruh perusahaan anak, kita punya investasi emas, tabungan emas milik salah satu perusahaan anak kita, Pegadaian. Itu akan meleverage seluruh customer base UMKM BRI sehingga mereka betul-betul inklusi itu bisa dimaknai oleh masyarakat pelaku UMKM kemakmuran. Baik. Artinya tadi betul-betul sangat komprehensif ya, cakupannya begitu luas dan tadi dilakukan satu persatu ya oleh BRI untuk terus bisa meningkatkan inklusivitas akses perbankan kepada masyarakat begitu. Nah, tentu kita berbicara juga berkaitan dengan dalam memperkenalkan layanan jasa keuangan hingga mendukung proses transformasi nasabah mikro untuk naik kelas. Ini kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya oleh BRI. Mungkin bisa digambarkan seperti apa tantangannya, dan berbicara mungkin kita melihat juga dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, ada pandemi COVID-19 sehingga ini juga mungkin memberikan pelajaran tersendiri ya dalam hal ini begitu. Seperti apa hal yang dilakukan oleh BRI dan metode-metode tertentu dalam mengakselerasi hal ini. Ya, begini Sarifah. Spektrum dari pelaku usaha UMKM itu sangat lebar. Ada yang rentan, sangat rentan gitu, terganggu sedikit bermasalah cash flow-nya. Ada yang stable gitu, ada yang mereka tidak bisa lagi untuk tumbuh, bukan karena mereka bangkrut, bukan, tapi stay di situ saja karena seluruh stagnan. Seluruh kewajibannya dia sudah selesai, anaknya sudah sekolah dan seterusnya, dia tidak besar lagi, jadi stuck di situ. Jadi ada 3 spektrum besar dari pelaku UMKM mereka. Nah mereka itu kalau kita lihat masa-masa pandemi dan sampai dengan hari ini, itu telah terjadi pergeseran perilaku luar biasa. Yang pertama, yang dulunya itu memang cepat beradaptasi dengan perubahan, dia semakin cepat. Yang dulunya itu menunggu, mereka menjadi semakin cepat juga, tidak mau menunggu, nanti ketinggalan. Ada populasi yang tidak mau berubah, itu menjadi cepat berubah juga. Jadi ada pergeseran adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang tadi juga disampaikan Bu Menteri, itu sebuah tantangan, iya gitu, karena perilaku masyarakat di grassroots pelaku UMKM ini, itu perubahannya luar biasa. Nah oleh karena itu, BRI harus mampu untuk menyediakan layanan dengan spektrum yang lebar ini. Maka kalau Mbak Sarifah lihat, BRI itu dari channelnya saja ada 3 jenis channel. Untuk konvensional ada, yang seperti kantor-kantor itu masih ada. Untuk yang hybrid, agen briling adalah contoh channel BRI hybrid. Di belakang kita digitalkan semua, tapi di depan masih harus ketemu dengan orang. Itu channel yang hybrid. Kemudian kita juga siapkan channel yang fully digital. Maka tadi disampaikan oleh Pak Sunarso, ada platform yang namanya Pari. Itu adalah channel BRI yang fully digital. Semua ekosistem masuk di situ, kemudian kebutuhan pembiayaan dan kebutuhan layanan keuangan yang lain bisa beli tanpa harus ada orang. Termasuk libur pun platform itu bekerja. Begitulah kira-kira yang kita siapkan untuk mengantisipasi perubahan termasuk para pelaku UMKM ini yang begitu cepat. Nah berikutnya, kita tidak bisa lagi sekarang ini untuk hanya sekedar bekerja untuk hari ini. Maka dengan kekuatan data analitik BRI,
itu kita berusaha untuk melakukan prediksi-prediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kita sudah siapkan hari ini. Gitu. Oke, baik. Menarik tentunya, dan tadi Anda juga menyampaikan ya bahwa kontribusi dari BRI untuk membuat UMKM ini naik kelas ini juga sudah begitu besar. Mungkin bisa digambarkan secara angka ya, sejauh ini seperti apa, dan ketika kita berbicara berkaitan dengan subsektor ya, apakah ada subsektor tersendiri yang menjadi fokus oleh BRI, dan apakah kedepannya juga mungkin akan lebih dikembangkan lagi untuk subsektor ini? Iya, nah saya akan awali dari konsep naik kelas ya. Jadi konsep naik kelas itu tidak seperti yang kita bayangkan kalau kreditnya naik itu kemudian dianggap naik kelas, atau bergeser dari segmen satu ke segmen yang lain itu naik kelas. Tidak seperti itu. Tapi kita melalui sebuah riset survei itu kita menggunakan 12 parameter naik kelas yang mereka kita bagi menjadi 3 bagian besar, yang tradisional, yang berkembang, sama yang modern. Nanti skor-skornya itu akan kita capping gitu. Yang tradisional itu mungkin skornya sekitar 3,2. Kemudian yang berkembang itu kurang lebih skornya sampai dengan 6,4, di atas itu sudah modern. Ukurannya adalah 12 parameter naik kelas. Mereka melakukan self assessment sendiri. Atas self assessment itu keluar angka. Angka itulah akan dikonversi menjadi kelas apa. Nah, di kelas itulah sesungguhnya BRI sudah mulai menggunakannya untuk mitigasi risiko. Kelas bawah itu paling rentan. Ya, di tengahnya itu bisa tumbuh kalau dikelola dengan cara yang baik, didampingi, di-empower dan seterusnya. Yang atas ini mesti harus kita dorong lebih mandiri lagi, ya. Nah, bagaimana angka-angka selama ini? Yang jelas setiap tahun kita ini tidak kurang dari 1,7 juta UMKM kita itu naik kelas, ya. Nah, prosesnya bisa macam-macam, bisa lewat pemberdayaan, bisa lewat pemanfaatan layanan-layanan grup gitu ya. Kita ini kan lengkap ini, dari ultra mikro ada, yang belum bankable, belum visible, masuklah ke PNM. Mereka diberdayakan, kemudian dari PNM sudah visible, tapi belum bankable, masuklah ke KUR. Begitu di KUR diberdayakan, menjadi bankable dan visible, masuklah ke komersial. Tiap tahun ini 1,7 tadi, juta yang bisa naik kelas. Oke, dari sisi subsektornya seperti apa, Pak? Nah, kita ini kan punya portofolio sektoral yang sangat banyak. Nah, 3 terbesar yang menjadi fokus kita itu adalah 1, perdagangan, karena value chain-nya memang panjang dan banyak sekali gitu. Yang kedua, pertanian, dan yang ketiga adalah industri manufaktur, pengolahan. Ya, 3 sektor inilah yang menjadi dominan di BRI. Apakah ke depan kita akan pegang? Tidak. Dengan kekuatan data analitik, kemudian riset-riset, dan juga kita punya platform strategik namanya Brikodes, ini kita konsolidasikan untuk membangun strategi. Maka kita juga ingin melihat gitu, ke depan tuh apa sektor yang menjadi penting gitu untuk dipersiapkan hari ini. Contohnya apa? Sektor kesehatan. Itu adalah sektor yang akan menjadi bagus di masa depan. Maka hari ini kita sudah menyiapkan model layanannya, bisnis modelnya, termasuk skill set dari pekerja BRI. Supaya pada saat sektor kesehatan ini menjadi bagus gitu, kita udah siap melayani. Yang kedua misalkan lifestyle. Pelaku usaha mikro sekalipun punya lifestyle. Maka kita siapkan model layanannya. Dan kita siapkan orang yang akan melayani. Kira-kira seperti itu. Pendek kata, kita tidak bekerja hari ini untuk ini, tapi juga prediksi. Memprediksi apa yang akan terjadi di UMKM masa depan, dan kita siapkan hari ini. Betul, karena memang harus dilihat dari hari ini begitu ya Pak, untuk nanti ketika di saatnya sudah siap begitu ya. Baik, nah terakhir Pak Supari, ketika kita berbicara berkaitan dengan BRI Microfinance Outlook, ini kan rutin ya diselenggarakan setiap tahun, dan tentu ada begitu banyak topik diskusi yang dibahas begitu untuk kemajuan UMKM. Nah, mungkin bisa digambarkan target-target dari BRI dalam penyelenggaraan MFO tahun ini seperti apa, utamanya ketika kita melihat kondisi perekonomian yang cukup challenging ya Pak di sepanjang tahun 2025 ini. Jadi begini Sarifah, bahwa ini sebenarnya gambaran, kenapa disatukan ya, gambaran bahwa mengelola UMKM itu tidak mudah.
tidak seperti yang digambarkan banyak orang bahwa mengelola UMKM itu bisa autopilot, ya, tidak mudah. Nah, oleh karena itu Microfinance Outlook yang sekarang tahun kelima itu bagian penting dari pengelolaan UMKM. Nah, tadi juga Mbak Sarifah sampaikan ini event tahunan, tapi tidak hanya sekedar event, tapi banyak hal-hal yang kita inginkan dari event ini. Ini adalah event diskusi, kemasannya seminar, tapi mari kita lihat yang kita datangkan sebagai narasumber itu betul-betul bisa memberikan insight kepada stakeholder juga, khususnya kepada BRI. Pertama, seperti hari ini, expert yang kita jadikan narasumber betul-betul kita harapkan bisa memberikan insight terkait dengan isu-isu global, isu-isu domestik, ya, yang hari ini mungkin Sarifah terkait dengan adanya perang yang tidak berkesudahan gitu ya, inflasi di negara-negara maju seperti ini, itu adalah isu global. Kemudian transmisi menjadi isu nasional sekarang ini dengan teknologi yang semakin masif ini kan cepat gitu, sehingga suka tidak suka isu global itu akan tertransmisikan menjadi isu domestik. Nah, dari sini gitu kita juga ingin dengar setelah ini apa respon kebijakannya dari stakeholder seperti apa yang tadi Pak Narso sampaikan gitu. Nanti akan ada policy dalam bentuk mungkin jangka pendek, itu bentuknya pasti postur APBN. Maka tadi sangat bermanfaat sekali pada saat Bu Sri Mulyani menyampaikan postur APBN 2025. Itu kan salah satu bentuk respon kebijakan terhadap isu-isu global dan isu-isu domestik, terutama makronya. Nah, dari situ maka BRI akan menyelaraskan, merespon dalam bentuk strategi dan eksekusinya nanti seperti apa. Nah, strategi ini tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah dan panjang itu terus iterasi terhadap, makanya tiap tahun kita selenggarakan. Nah, tiap tahun itu juga kita melakukan iterasi. Itulah kira-kira yang kita dapatkan, supaya kita bisa, BRI, Bank UMKM itu bisa mendapatkan strategi yang presisi untuk mengadres bagaimana dampaknya isu-isu global yang sudah direspon dalam kebijakan stakeholder, ya, kemudian kita masuk melakukan strategi yang baik, fit untuk bagaimana UMKM ini tetap bisa terlayani oleh BRI. Dan tetap nanti implementasinya pada akhirnya juga diharapkan ini bermanfaat ya bagi nasabah BRI dan juga masyarakat Indonesia, utamanya juga para pelaku UMKM. Kan banyak contoh ya. Kalau nggak salah pada tahun 2003 ya, itu kita mengangkat isu tentang inklusi, penguatan inklusi. Maka kebijakan dari pemerintah merespon isu-isu global yang disampaikan oleh narasumber itu tahun 2022 kalau tidak salah, itu kan bagaimana recovery terhadap COVID itu segera terjadi. Maka KUR salah satu tujuannya adalah untuk pemulihan atau percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Begitu direspon dalam bentuk kebijakan pemerintah, maka BRI menyiapkan infrastruktur dan strateginya. Bagaimana memitigasi risikonya juga masuk ke situ. Ya, sehingga fit sampai dengan hari ini BRI tetap saja menjadi salah satu bank himbara yang selalu mempunyai kontribusi terhadap program-program atau implementasi program-program strategis nasional. Demikian, Sarifah. Baik, terima kasih Pak Supari selaku Direktur Bisnis Mikro BRI. Terima kasih untuk waktunya telah berbincang bersama dengan CNBC Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami langsung dari BRI Microfinance Outlook 2025. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.